pagi Pak Didik, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas yang bergerak pada bidang fashion, yaitu tie-dye. Kami dari kelompok 4 beranggotakan, saya Mekaela Nanda, saya Priscila T, saya Serindia. Merupakan sebuah produk garment yang merupakan variasi dari baju, kaos, sweater, sepatu, aksesoris, taplak meja, celana, mukena, baju anak-anak, bandana, masker, topi, dan tote bag. Mengingatkan semakin konsumtifnya masyarakat Indonesia terhadap fashion, kami tertarik untuk menjalankan bisnis di bidang fashion. Ini merupakan sebuah produk dengan berbagai motif, warna yang unik dan inovatif. Motif TD sendiri mudah dibuat dan sangat unik, karena bisa dibentuk sesuai dengan keinginan dan daya kreativitas para pembuatnya. Awal munculnya ide bisnis ini adalah karena pengalaman pribadi yang gemar menggunakan baju dan barang-barang bermotif TD. Namun terkadang juga merasa bosan dengan motif satu warna saja. Oleh karena itu, tim kami berkreasi dengan membuat TD dengan berbagai motif warna yang lucu dan unik. Pembuatan bisnis model kanvas membantu perusahaan merancang perencanaan, proses bisnis, dan menetapkan serta memvalidasi poin penting dalam bisnis, seperti sumber daya, aktivitas, hubungan yang akan dijalin dengan pihak terkait, pendapatan, hingga pengeluaran yang harus dikeluarkan. Model bisnis ini diterapkan oleh semua jenis startup dan tanpa batas. Memiliki 9 elemen yang terdiri dari yang pertama, customer segment, yaitu segmentasi konsumen. Lalu yang kedua, value proposition, yaitu proposisi nilai konsumen. Yang ketiga, channels atau saluran. Yang keempat, revenue stream, sumber pendapatan. Yang kelima, key resource atau sumber daya. Yang keenam, customer relationship, yaitu hubungan konsumen. Lalu yang ketujuh, key activities, yaitu aktivitas yang dijalankan. Yang kedelapan, key partners, kerjasama. Yang kesembilan, cost structure, yaitu struktur biaya. BMC memiliki 9 elemen yang terdiri dari yang pertama, customer segment atau segmentasi konsumen. Customer segment merupakan suatu kelompok target konsumen yang akan atau sedang kita lakukan untuk menjadi pelanggan kita. Hal yang harus diperhatikan dalam segmentasi pelanggan yaitu harus benar-benar bisa mendefinisikan secara spesifik siapa segmen target pelanggan kita. Customer segment dari bisnis tie-dye kami ini di semua kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, dan dewasa. Segmen pelanggan dari bisnis tie-dye bisa digunakan untuk kawasan perkotaan dan masyarakat desa yang selalu memperbaiki dan mengikuti gaya hidup yang terbaru, sehingga bisa berpenampilan tetap modern dan nyaman dalam melakukan aktivitas. Bisnis tie-dye kami ini memperluas jaringan dan menentukan segmen dan wilayah pasar terbaik. Yang kedua, value proposition atau proposi nilai konsumen. Value proposition merupakan suatu nilai atau value yang ditawarkan untuk pelanggan. Lalu, untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis Anda dengan bisnis yang lain adalah hal yang harus dituliskan di value proposition. Value proposition dalam bisnis tie-dye kami memiliki nilai tersendiri, yaitu unik, nyaman, dan sederhana, namun tetap modern dan bisa digunakan oleh semua kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Bisnis kami selalu memberikan dan mengutamakan kenyamanan untuk para pelanggan karena bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. Ketiga, channels atau saluran. Channels adalah cara untuk menjangkau customer, bagaimana bisa menyampaikan produk sampai hingga kepada konsumen. Tidak terbatas pada distribusi, tetapi dalam hal lainnya yang menyebabkan bisnis dan customer bisa bersentuhan. Dengan melalui penggunaan channels yang tepat, maka bisa menyampaikan value proposition kepada customer segmen. Pikirkan channels yang ingin digunakan dengan baik, karena penentuan channels adalah salah satu elemen penting bagi keberhasilan sebuah bisnis. Channels tersebut merupakan salah satu sarana yang bisa digunakan untuk menyampaikan kepada segmen pelanggan mengenai value proposition. Pemasaran dari produk tie-dye bisa dilakukan secara online maupun offline. Pemasaran secara online bisa dilakukan dengan cara pembuatan berbagai media sosial, yaitu Instagram, WhatsApp, dan Line, atau pembuatan sarana berupa e-commerce yang dilakukan untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan seperti melalui Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Konten yang akan kami sampaikan berupa informasi mengenai tie-dye yang berupa katalog produk, promo terkini, hingga diskon, sehingga produk tie-dye dapat dipesan meskipun konsumen berada di luar kota.
Maka dengan adanya channel produk tie-dye akan tersebar luas ke masyarakat luas. Yang keempat yaitu sumber pendapatan. Sumber pendapatan merupakan bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen tersebut harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku, produk, atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Sumber pendapatan dalam tie-dye kami ini merupakan pemasukan penghasilan dari hasil penjualan. Metode pembayaran yang disediakan secara tunai maupun non-tunai. Pelanggan bisa membeli produk tie-dye dengan membayar secara langsung apabila kami sedang mengadakan stand atau melayani sistem COD. Yang selanjutnya, yang kelima, sumber daya. Sumber daya adalah hal yang paling penting, merupakan sekat dalam bisnis. Model kampas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki oleh suatu perusahaan. Sumber daya bisa dijalankan dan value proposition bisa diberikan kepada customer. Semua jenis sumber daya, mulai dari pengelolaan bahan baku, pendataan sumber daya manusia. Semua jenis sumber daya, mulai dari pengolahan bahan baku, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional menjadi perhatian dalam membuat model bisnis. Sumber daya dalam bisnis tie-dye mengarah pada banyaknya sumber daya yang diperlukan untuk bisa menjalankan suatu bisnis. Dalam hal tersebut, maka ada beberapa yang dibutuhkan, mulai dari supplier kaos, supplier pewarna pakaian yang berguna untuk memproduksi tie-dye yang berkualitas. Dengan fotografer dan videografer juga sangat diperlukan untuk membuat konten yang menarik dan berkualitas serta ketika melakukan pemasaran. Selanjutnya yang keenam, hubungan konsumen. Hubungan konsumen adalah elemen di mana perusahaan menjalin ikatan dengan cara yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan customer segmen. Perlu pengawasan yang ketat dan insentif agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain hanya karena suatu hubungan yang kurang baik. Hubungan customer dalam bisnis tie-dye dengan cara mempromosikan produk melalui CRM dan update rutin melalui live chat, serta bisa langsung hubungi nomor yang sudah tertera di suatu web. Aktivitas atau aktivitas yang dijalankan merupakan aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk. Dalam aktivitas harus diisi dengan kegiatan wajib yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan value proposition yang ditawarkan. Aktivitas dalam bisnis tie-dye merupakan aktivitas kunci yang ada di dalam produk tie-dye sehingga mampu berjalan sesuai dengan target penjualan kami. Tahapan pertama merupakan tahap di mana pihak kami membeli bahan utama untuk produksi dan pemilihan warna sesuai dengan motif kebutuhan, atau bahan untuk produksi dan pemilihan warna sesuai dengan motif kebutuhan atau pesanan pelanggan. Tahap yang kedua yaitu proses pembuatan pengrajinan tie-dye agar menghasilkan tie-dye yang nyaman, berkualitas, dan tetap modern. Tahap yang ketiga adalah pemasaran melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan lain atau e-commerce. Partners atau kerjasama merupakan elemen yang berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya. Posisi partner kunci tersebut bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari aktivitas yang telah dibuat. Tak ada salahnya menjalin hubungan baik untuk menciptakan siklus bisnis sesuai dengan ekspektasi. Partners dalam bisnis tie-dye kami akan bekerja sama dengan toko pakaian, kaos, supplier pewarna pakaian, dan pengrajin tie-dye. Selain itu, tie-dye kami menggunakan pelayanan delivery service seperti JNT, JNE, dan Si Cepat dalam mengantar atau mengirim produk tie-dye ke tangan konsumen kami.
Kami juga menggunakan layanan bank untuk menunjang transaksi jual beli secara online seperti BNI, BCA, BRI, serta layanan Dana dan OVO. Cost struktur atau struktur biaya merupakan elemen pengelolaan rincian biaya-biaya secara efisien yang membuat bisnis yang dijalankan menjadi lebih hemat dan bisnis meminimalkan resiko kerugian dan akan keluarkan untuk melakukan aktivitas dan menghasilkan value proposition. Cost struktur dan bisnis Taide yang dikeluarkan oleh Taide kami merupakan biaya, kuota atau pulsa. Biaya produksi yang meliputi pembelian bahan kaos, pewarna pakaian, serta bahan untuk packing, biaya transportasi, dan biaya marketing. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dapat dilihat perkembangan fashion yang secara terus-menerus terjadi dan kebutuhan konsumen yang tidak akan terputus akan fashion, menjadikan industri fashion salah satu yang paling menguntungkan. Bisnis yang akan dikembangkan terkait tren Taide yang kembali muncul di dunia fashion internasional dan diprediksi akan menjadi suatu tren fashion yang terkenal adalah tie-dye. Produk tie-dye tidak hanya sebuah produk kain ikat celup yang diwarna, tetapi juga dapat dijadikan salah satu tren terkini dan dapat mengarah pada kebutuhan konsumen yang tepat. Dengan kata lain, tersebut merupakan perwujudan perkembangan dari hasil produk tren terkini anak muda. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan produk tersebut berkembang menjadi kaos tie-dye, masker tie-dye, tote bag tie-dye, sepatu tie-dye dengan motif dan warna yang bagus, sehingga dapat tercipta satu rancangan tekstil yang estetik dan menarik. Adanya bisnis model kanvas sangat mempermudah bisnis tie-dye kami untuk bisa menjalankan usaha dan bisa mengetahui bagaimana cara pemasaran serta bagaimana cara memproduksi, menjaga hubungan dengan pelanggan. BMC sangat membantu dalam proses transaksi jual beli kepada pelanggan. BMC memiliki 9 elemen, yaitu mencakup customer segment, value proposition, channel, customer Ini adalah contoh dari produk kami, yaitu baju kaos. Ini merupakan produk dari kami, yaitu mukena. Ini merupakan contoh produk kami, yaitu masker. Inilah contoh tote bag dari produk kami. Ini merupakan contoh hoodie yang dari tie-dye. Penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat siang.